Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali lagi sama saya dan Zikri. Saya Cikal dan ini Zikri. Kami di sini akan membahas kitab tafsir Sunda. Tafsir Sunda karena kitab tafsir Sunda ini jarang digunakan di Salatiga ini. Ayat suci Lenyepanen karya Moh Hasim. Gimana sih? Yang gimana tuh, apa aja yang gimana? Ngomong lah langsung lah. Tentang apanya? Yang pertama. Oke. Nah, Yang pertama kita membahas tentang arti dari ayat suci Lenyepanen. Kalau ayat suci kan siapa yang nggak tahu dari arti ayat suci gitu kan? Karena ayat suci kan termasuk bahasa Indonesia juga kan, bahasa nasional lah. Lenyepanen itu, awal sih kau tuh nggak Lenyepanen itu apa? Apa tuh? Saya orang Sunda juga kan kurang tahu. Oh, karena anda itu blasteran Sundanya gitu, jadi tidak tahu kan. Lenyepanen itu bisa diartikan secara ini tuh lebih ke menghayati, penghayatan gitu. Mendalam gitu. Iya, mendalam. Jadi di sini Muhammad Eman Hasim itu menamai ayat kitab itu dengan ayat suci Lenyepanen agar orang-orang itu ketika membaca ayat suci Al-Qur'an atau memahami ayat suci Al-Qur'an secara penghayatan. Jadi jadi bukan sekedar hanya membaca, bukan hanya sekedar memahami, tapi ada menghayatinya seperti itu. Lalu misalnya nih, kan kenapa sih harus pakai bahasa Sunda? Ketika tujuan buat memahami masyarakat Indonesia, kan pakai bahasa Indonesia. Gini, yang pertama itu kebetulan Muhammad Eman Hasim sendiri, beliau tuh berasal dari Sunda. Jadi beliau lahir di daerah Ciamis, dan Ciamis itu termasuk daerah Jawa Barat. Dan Jawa Barat sendiri itu termasuk bahasa Sunda. Nah gitu. Jadi beliau tuh lebih ke menggunakan bahasa Sunda karena beliau hidup di daerah Sunda. Jadi berarti karena emang sih awalnya itu Muhammad Eman Hasim itu awal mulanya itu menulis kitab ini tuh menggunakan bahasa Indonesia gitu, Mas Ikal. Nah setelah itu bukan di komen sih, jadi lebih memberikan saran. Gurunya tuh memberikan saran itu kayak Adnan itu untuk mengganti bahasanya itu menjadi bahasa Sunda karena hidupnya di Sunda juga, dan beliau ingin masyarakat Sunda itu lebih mudah memahami ayat suci Al-Quran sendiri gitu. Nah tapi misalkan ketika sekarang banyak orang Sunda juga yang kayak saya nih, orang Sunda tapi nggak bisa bahasa Sunda, bisa cuman bisa paham cuma nggak bisa ngomongin. Iya iya. Ketika membaca itu juga sangat bingung banget bahasa tuh, bahasa Sundanya entah karena saya kurang bisa bahasa Sunda atau ketika saya jarang di Sunda juga. Nah saya tuh pengen baca buku ini. Iya iya. Cuman gimana cara saya tuh biar paham, apakah ini ada versi yang Indonesianya? Kalau untuk versi Indonesianya mungkin belum ada ya. Saya belum pernah nemu juga kalau versi bahasa Indonesianya. Karena beliau langsung menggunakan bahasa Sunda gitu. Oke, misalnya kan sekarang kan saya mudik tiap tahun kan di Sunda ya, ke Majalengka sono. Dulu ketika saya mau di Hitan kelas 3 SD itu, ada tradisi di Sunda itu saya mau dimandiin di pohon beringin. Iya. Terus yang itu juga banyak orang Sunda itu yang masih kayak sedekah bumi itu di Jawa Barat, apalagi di Indramayu. Iya. Sedekah bumi ketika dia panen, ketika dia dapat rezeki, itu mereka berpikir tuh ya bukan dari Allah, ya dari alam yang ngasih. Cuma kan alam kan buatan Allah gitu. Iya. Nah, apa sih pandangan yang mufasir itu tentang cara menghilangkan tradisi itu? Padahal kan itu sulit dan memanfaatkan masyarakat itu kayaknya susah gitu. Iya. Lagi itu gimana tuh? Ini salah satu yang menarik ya dari tafsir ayat suci Lenyepanen ini, karyanya Eman Hasim itu. Jadi kan yang pertama tadi itu kalau menurut saya itu kan emang menggunakan bahasa lokal, itu bahasa Sunda kan ya. Yang kedua itu ingin menjawab yang namanya tradisi-tradisi yang tidak ada dalilnya gitu loh. Karena kan kebanyakan tradisi Sunda itu mungkin ya itu tidak kembali kepada dari Al-Quran gitu loh. Mungkin itu menurut keyakinannya masing-masing aja. Nah mungkin Eman Hasim itu pengen menjawab tradisi yang belum ada dalilnya agar masyarakat orang Sunda itu tidak tersesat karena ada tradisi tersebut gitu loh. Makanya dibuatlah tafsir ayat suci Lenyepanen. Biar orang-orang tuh nggak taklid aja. Ya, nggak turut mending lah kalau bahasanya, turut mending gitu loh. Ya, jadi gitu Mas Kikal. Nah, misalnya saya pengen minta contoh ayat yang ditafsirin pakai bahasa Sunda, yang paling masuk itu apa coba? Oh ini ada itu di Quran
surat Al Imran ayat 159 itu yang fabima rahmatin minallah wala Warahmatullahi wabarakatuh. lintalakum itu. Kalau kita pada Nah itu wala kita fadzal bilang fadu bil haulik yang itu loh. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sorry. Nah, terus di situ kan dijelasin tuh. Nah, dijelasin itu kan bahwasanya Nabi Muhammad itu telah diberikan rahmat oleh Allah dan untuk bersikap lemah lembut. Nah, di situ Nabi Muhammad berarti nggak boleh namanya bersikap keras atau berhati keras juga gitu loh. Nah, ditafsiri oleh kitab tafsirnya Imam Hasim itu bahasa Sundanya gini, Rasul teh lemah lembut, teu sakao kadua gaplok gitu loh. Jadi situ kan peribahasa ya, mungkin menggunakan peribahasa itu agar memudahkan orang Sunda itu untuk memahami arti dari bersikap keras tersebut. Oh iya. Gitu kan, kadang kan orang kalau semisal nih orang berbuat salah gitu kan, kadang bisa kalau kita sendiri kan orang berbuat salah atau enggak, kita sebagai teman nih ketika Mas Cikal itu berbuat salah kan bisa jadi saya sendiri itu langsung menggunakan tangan saya untuk mengevaluasi Mas Cikal kan. Nah, kan tetapi ini dijelaskan oleh Imam Hasim itu bahwasanya enggak semua yang kita sesuatu yang ketika orang berbuat salah itu enggak semuanya harus menggunakan kekerasan gitu lah, tetapi harus menggunakan lemah lembut atau kelembutan agar orang itu bisa mengintrospeksi dirinya gitu loh. Iya, karena mungkin ya. Nah, bentar Mas Cikal, kita belum selesai menjelaskan saya ini ya. Nah, terus dari artinya tesakau kedua gaplok itu peribahasa. Jadi uniknya kitab tafsir ini itu ada peribahasa bahasa Sundanya juga gitu loh. Jadi enggak semuanya pakai bahasa Sunda secara formal, kita kalau ngobrol Sunda gitu tapi ada peribahasanya juga. Nah, arti dari tesakau kedua gaplok itu jadi tidak mudah ringan tangan gitu. Nah, kayak tadi saya jelasin kan, bahwasanya Rasul itu ketika ada satu masalah itu nggak harus pakai kekerasan gitu. Jadi ya Rasul kan emang sangat lembut ya. Iya. Yang saya soroti ini Hasim itu menggunakan bahasa yang sederhana agar orang-orang Sunda itu ya gampang paham ya kan. Iya. Karena ya inti dari perkataan itu agar bisa memahamkan orang kan. Iya. Makanya di doa Nabi Shallallahu itu yang terakhir ada yang qauli agar betul. Nah, misalnya contoh menurut Mas kelebihan dari tafsir ini yang membedakan dari tafsir yang lain itu apa? Kalau saya sih ya kelebihannya itu apalagi untuk masyarakat saya sendiri ya, masyarakat Sunda gitu ya, orang Sunda itu ya lebih enak membacanya gitu karena saya kan orang Sunda juga jadi gampang memahaminya gitu loh. Terus yang kedua juga karena tafsir ini kan dibuat per jusnya 1 jilid gitu ya. Jadi jadi mendalam banget lah penafsirannya beliau itu. Lebih mendalam banget tafsirnya beliau itu. Jadi per 1 jilidnya 1 juz. Bayangkan aja Mas Cikal kalau membuat buku gitu ya, per jilid buku tafsir itu per jilidnya 1 juz. Apakah Anda mampu kalau sekarang membuatnya gitu kan? Iya, bisa lah. AI paling. AI kalau sekarang ya. Oh iya, oke. AI. Berarti lebih menggunakan AI. Kalau zaman dulu nggak ada loh ya, Mas. Berarti kurang ya? Zaman dulu kan berarti orang-orang zaman dulu kan hebat kan, sehingga bisa menafsirkan per 1 jilid 1 juz. Dan di situ kelebihannya kenapa ditafsirkan per juz per 1 juznya, per 1 jilid 1 juz itu karena pembahasan di situ bukan hanya sekedar membahas langsung penafsiran gitu loh, akan tetapi di situ ada ya lebih kontekstual. Jadi ayat terus arti terus itu ada penjelasan per kalimatnya, itu yang uniknya. Jadi ada penjelasan per mufradatnya gitu dalam kitab ini tuh. Gitu. Makanya agak dalam lagi kan penjelasannya. Nah, misalnya ketika ada orang Jawa yang pengen baca ini, cuman nggak bisa itu gimana? Ya intinya saya bisa bahasa Sunda dulu gitu kan. Karena kan saya sendiri itu ketika membaca tafsir Jawa juga nggak bisa paham kalau saya belum bisa bahasa Jawa sendiri gitu loh. Nah, yang mau saya tanyakan lagi tuh, Hasim tuh kenapa sih pengen banget bikin kitab tafsir ini tuh? Apa yang latar belakangnya? Apakah di sekolahnya dia? Oh ini, ya yang pertama kan itu kita beralih bentar ya. Kenapa dimutus dengan bahasa Sunda? Itu kan di sini di dalam kitab tafsir ini tuh ada yang namanya kritik sosial. Nah, gitu. Kritik sosial.
Jadi di situ tuh ada kritik sosial bagi masyarakat, entah itu masyarakat, entah itu pemerintahan, entah itu yang lainnya, pokoknya lah banyak kritik sosial di sini. Dan menggunakan bahasa Sunda karena bahasa Sunda itu bahasa yang terbatas dan orang masyarakat Sunda doang yang paham bahasa tersebut. Mungkin juga orang Sunda belum paham juga bahasa yang dituliskan dituangkan di buku ini gitu loh. Nah, jadi salah satu apa tadi? Kelebihan. Enggak, sampai tadi apa yang tadi? Itu alasan. Alasan itu gara-gara pengen yang namanya mengkritik sosial yang ada di masyarakat atau di pemerintahan gitu loh. Biar nggak langsung zohirong gitu loh, nggak langsung kelihatan banget gitu loh bahwasanya dia mengkritik gitu dalamnya tuh gitu. Jadi kritikan secara halus gitu ya. Gitu ya. Kritikannya secara halus dan kita bisa paham bagi orang-orang yang paham aja gitu loh. Kayak gitu. Dulu tuh Muhasin tuh bisa dapat pemikiran yang bisa beliau itu bikin tafsir itu sekolah di mana sih? Oh, Muhammad Aiman Hasyim itu, beliau tuh unik loh. Beliau tuh nggak pernah yang namanya sekolah pondok, Nggak pernah nggak pernah mondok. Jadi cuma sekolah formal aja gitu loh. Iya. Jadi sekolah formalnya itu di yang pertama itu di mana namanya? Sakel School. Nah, Sakel School namanya tuh. Aneh-aneh kan ya bahasa Inggris. Terus habis itu ada apa lagi ya? Opo gitu ya. Pokoknya nama SD zaman dulu lah. Bahasa Belanda. Bahasa Belanda pokoknya. Punya SD, SMP, SMA tapi menggunakan bahasa Belanda. Gitu. Tapi saya lupa lagi bahasanya gitu karena agak ribet juga bahasanya seperti itu ya. Cuman beliau tuh uniknya nggak pernah mondok gitu. Nggak pernah mondok. Tapi beliau punya guru ya kayak kiai tapi nggak pernah mondok aja. Gitu. Jadi ya. Tapi kan kalau mufasir zaman dulu itu kan rata-rata kan punya latar belakang sekolah keagamaan atau kalau pesantren lah gitu loh. Tapi beliau tuh unik aja. Yang mau saya itu paling takutnya ketika beliau itu tuh kayak nggak punya guru, ternyata kan punya ya. Guru punya. Kan yang menyarankan beliau itu menggunakan bahasa Sunda kan Kiai Anan, gurunya beliau, seorang tokoh agama juga. Gitu. Masalahnya kan sekarang kan banyak orang-orang yang belajarnya dari Google langsung berani kritik ustadz gitu. Padahal kan malah saya follow pas saya yang itu kan karena saya belum belajar agama tanpa guru, gurunya adalah setan gitu kan. Ya mungkin kan itu secara pandangan kita bahwasanya Manasih itu nggak punya guru keagamaan. Tapi di balik itu beliau tuh punya guru keagamaan, cuman bedanya beliau tuh nggak mondok gitu loh. Mondok aja ya, gitu. Ada guru keagamaan, nggak mungkin kalau guru nggak punya guru keagamaan tapi bisa menafsirkan kitab itu. Nah sekarang yang menurut pandangan Mas Green nih, kan ada fenomena orang seperti itu yang kerjanya malah cewek, yang perempuan, kerjanya malah si istri gitu. Oh iya ya. Kan modokin, dianya malah kemana kayak ngopi malah ngapain. Oh yang lakinya itu ya berarti ya? Padahal kan laki-laki kan harusnya kan kerja. Nah ini pernah disindir tau di surat An-Nisa ayat 35 itu Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu. Iya nggak sih yang Nisa ayat 35 ya? Ya Nisa ayat 35 itu kan di situ dituliskan bahwasanya laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Ini sebagai kritik juga buat bangsa laki-laki gitu ya teman-teman ya. Ini buat bangsa laki-laki oke, ya. Ya, yang ada di sana yang duduk-duduk di sana itu nanti ini buat bangsa laki-laki. Jadi gini, kalau menurut penafsirannya beliau itu Ar-Rijalu Qawwamuna itu bukan hanya sekedar laki-laki itu lebih kuat doang gitu loh. Ya, beliau itu menuliskan bahwasanya di situ lebih encer, otaknya itu lebih encer, otaknya itu lebih encer gitu daripada perempuan. Dan perempuan itu lebih, ya emang dibilang lebih lemah ya, enggak lemah sih, maksudnya itu lebih perempuan itu lebih ke penyayang sifatnya. Dan laki-laki karena lebih kuat dan lebih encer otaknya, di situ laki-laki itu diwajibkan untuk mencari nafkah. Karena kalau perempuan yang mencari nafkah itu perempuan itu nggak ada kewajiban untuk dia untuk mencari nafkah kan. Kalau misal perempuan itu mencari nafkah berarti laki-laki tersebut nggak punya tanggung jawab gitu. Jadi tanggung jawab seorang laki-laki karena beliau itu punya kekuatan yang begitu besar dibandingkan perempuan, dan yang kedua yang punya otak yang lebih encer daripada perempuan. Saya juga agak resah sih, agak aneh gitu kenapa orang-orang cowok nih di desa saya juga dianya malah kayak nonton TV bangun tuh nyapu ya. Kayak film dunia terbalik. Iya. Film dunia terbalik, nyapu, anaknya sekolah, ada yang anaknya dipondokin, istrinya di Taiwan, dia dapat kiriman. Oh dia jadi kayak istri di Taiwan, salakinya mancing gitu kan, anaknya mondok gitu kan. Oh iya. Kayak apa ya, free banget ya gitu. Kayak aneh gitu saya juga ngeliat.
Padahal kan ketika itu kan al-ummu kan madrasatul ula ya. Iya. Bukan kerja kan, tapi menjadi sekolah pertama bagi anaknya kan, bukan untuk bekerja untuk anaknya kan. Nah, Ya emang ada ibu yang mau kerja pun ya minimal bapak juga ikut kerja lah. Iya, Di iya. rumah ngapain coba? Bapak-bapak nyuci piring. iya iya. Nah, ya mungkin ya Emon Hasim ya bagus juga sih, mengkritiknya tuh secara sangat-sangat halus. Iya halus gitu loh. Jadi beliau tuh langsung ke intinya bahwasanya laki-laki itu emang lebih kuat dan lebih encer. Itu yang membuat apa ya? Membuat kita tuh berpikir oh ternyata emang iya sih. Kan aku juga pernah dapat peribahasa seperti ini ya. Laki-laki itu punya 9 logika, 1 perasaan. Iya. Ya nggak sih? Ya. Sedangkan perempuan itu punya 9 perasaan, 1 logika gitu loh. Sedangkan kalau perempuan yang kerja itu bisa jadi gampang kena mental kah atau gimana kan nggak tahu. Tapi ada sih yang perempuan kuat mental juga, nggak semua orang kan gitu loh. Cuman ini dapat peribahasanya aja. Bahkan kan dicantumkan di kitabnya beliau bahwasanya perempuan itu lebih ke punya perasaan penyayang gitu loh, bukan harus bekerja kan, yang harus mencukupi kehidupannya keluarga itu kan harus laki-laki di situ dituliskannya. Tuh. Ya makanya itu mungkin ya laki-laki tuh ya pantasnya menjadi pemimpin bukan perempuan ya. Ya. Karena laki-laki nggak haid, nggak istihadoh, nggak melahirkan Ya. gitu kan. Itu kalau haid itu kan ya sholat aja sama Allah diringankan gitu kan. Nah. Sholat diringankan. Ya bayangin ketika si wanita ini kerja tiba-tiba lagi haid, perasaannya campur aduk gitu kan. Nanti ngaruh ke kerjaannya ya. Ya mungkin ya masyarakat Sunda harus buat masyarakat Sunda nih. Ya, ini dengerin ya masyarakat Sunda ya, sudah. Ya harus baca kitab ini, harus baca kitab ini. Jangan mau ya, bukan berarti kita nggak mau keduluan sama perempuan, bukan. Karena ya sebagai bentuk rasa sayang kita ke perempuan ya kita harus kerja gitu nafkahi dia, bukan dia yang nafkahi kita. Jangan jadi sinetron dunia terbalik. Ya, gitu ya teman-teman ya orang Sunda. Oke. Ini kebanyakan kita belajar dari studi kasus kan ya. Nah, studi kasus itu banyak yang menjelaskan bahwasanya orang Sunda itu yang ceweknya yang banyak kerja gitu loh, yang lakinya malah nyantai enjoy gitu loh, sedangkan anaknya mondok gitu butuh dibiayai gitu. Maksudnya itu dari studi kasus saja ya teman-teman ya, bukan kita menotis bahwasanya orang Sunda itu semuanya ceweknya kerja, nggak ada. Ini kita belajar dari studi kasus saja teman-teman gitu ya. Saya juga orang Sunda masalah sama dia. Ya saya juga orang Sunda gitu loh. Gitu teman-teman ya. Ya mungkin itu aja ya pembahasan dari kita ya. Ya. Udah ya semoga bisa dapat memahamkan teman-teman dan semoga bisa menjadi ilmu baru, ilmu yang bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Kalau ada salah kata dari saya dan Mas Zikri mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.